Jadi kita minta supaya rakyat ini jangan hanya bisa digiring oleh orang-orang, jangan sampai bisa digiring oleh orang-orang hanya sekedar menggunakan sorban, seolah-olah ini adalah ukuran-ukuran indikator agama, bukan itu lagi. Punya persepsi bahwa Anies ini adalah kanan, ya, dan ada di Islam kanan, kemudian datang ke Habib Rizik, itu makin jelas. Jadi saya kira pertemuan Mas Anies dengan Caimin dengan Rizik Syihab itu menjadi penting dalam konteks membedakan antara seorang Anies dengan seorang Prabowo. Bang Surya mengatakan bahwa walaupun kita mendeklarasikan Anies, tapi kita tetap koalisi bersama Jokowi sampai 2024 kan gitu. Jadi jumlah etnis kita itu komposisinya gimana? Ada lagunya, ada Jawa, ada Sunda, dan lain-lainnya. Dan ada lain-lainnya. Udah dijawab oleh Kak Rhoma Irama. Betul. Jadi surveyor dan masyarakat mengacu ke situ aja. Ini kita udah mulai dari tadi kan? Udah mulai kan? Udah. Nah, oke, udah mulai. Kita mulai dengan ada Jawa, ada Sunda tadi kan? Ada Jawa, ada Sunda, dan ada lain-lainnya. Itu untuk menjelaskan komposisi etnisitas di Indonesia. Betul. Dijawab oleh Bang Haji Rhoma Irama sebelum lembaga-lembaga survei tumbuh dan mekar di Indonesia. Dan sebelum ada sensus BPS pertama di era reformasi yang bertanya mengenai etnis, suku bangsa, karena di zaman Orde Baru tidak ditanya suku etnis karena itu dianggap sara gitu. Jadi yang ditanya adalah bahasa ibu. Itu bahasa ibu. Sampai tahun berapa itu, Bang? Jadi sensus yang bertanya mengenai suku atau suku bangsa atau etnis itu sebelum tahun 2000, itu yang terakhir tahun 50. Oh gitu. Iya. Selama Orde Baru tuh nggak ada bertanya mengenai etnis, tapi bahasa ibu. Nah, bahasa ibu itu kan proksi terhadap etnis, tapi kan tetap beda lah ya. Tetap beda kan. Kalau orang ditanya etnisnya apa kan, ya kalau ibu bapaknya beda sukunya kan dia berhak untuk mengidentifikasi diri kan sebetulnya. Tapi kalau ditanya bahasa ibu apa, ya nanti akan ikut ibu. Ya, kayak Bang Zulfan ini bahasa Medan bisa, bahasa Aceh paham, bahasa Betawi oke kan? Iya, betul. Apa bahasa ibunya ini kan bingung juga dalam persensusan ini kan? Nah, sebetulnya begini, lagu Bang Rhoma itu menjadi semakin relevan ketika pemilihan presiden dilaksanakan secara langsung. Jadi ketika pemilihan presiden belum secara langsung, itu belum terlalu relevan karena ditentukan oleh anggota MPR ya. Bang Zulfan ikut pemilihan presiden tahun 99? Belum ya? Ikut begitu. Jadi yang menentukan ini adalah beliau. Tetapi begitu tahun 2004 pertama kali dilaksanakan pemilihan presiden secara langsung, maka orang harus aware dengan suku, agama, dan pengelompokan demografis lainnya, sosiologis lainnya. Begitu. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada lain-lainnya. Nah, makanya Ridwan Kamil jadi dianggap wah ini karena yang kedua disebut Haji Rhoma Irama nih. Oke, kan? Jadi itu kan lagu Rhoma Irama. Setelah lagu Rhoma Irama itu harus baca data BPS-nya memang. Orang Jawa berapa? Berapa persen? 60-an. Hah? 60-an. 60. Ri, berapa Ri? 64 lah. Ya, 56 lah. 56. Oke, orang Sunda berapa persen? Sebentar, adik dulu. 15 tahu. Ya, 16. Oke, untuk Sundanya benar, sekitar 16%. Jawanya? Tapi kalau Jawanya salah. Jawa tuh 42%. Nah, di luar dua suku itu, suku-suku yang lain, Melayu, Batak, Sulawesi, itu cuman sekitar 3% saja, 2%, 3% saja. 60% itu penduduk yang ada di Pulau Jawa kali, Bang. Bukan, beda. Kalau penduduk yang tinggal di Pulau Jawa, penduduk yang tinggal di Pulau Jawa 60%, tetapi suku Jawa itu 42%. Karena yang tinggal Jawa ini kan ada Sunda juga. 42 tambah 16 kan sudah berapa itu? Sudah hampir 60 kan? Iya, ada Sunda, Banten. Ada Betawi juga di sini. 4% itu dan lain-lainnya. Dan lain-lainnya. Oke, kita udah bersama Mr. Q dan Bang Zulfan Linda. Bang Z.
Bang Z. Bang Bang Z. Jadi kita udah panggilnya nggak ada Bang Kodari, itu terlalu Mainstream. mainstream. Solasir. Ya. QZ. QZ. Wah, QZ tuh Agak berat. ya kan? Agak berat. Nanti kita bikin acara sendiri deh Bang kalau Iya. gitu. QZ. Abang nih yang berpartner dengan Kita bikin QZ acara ini. sendiri Bang. QZ sama QH paten mana bang? Hah? QZ dan QH. H itu apa? Nggak tahu. Sama RFS Pak. RFY, RFK. Iya, Bang Zulfan dan Mr. Q. Tapi QZH kalau gitu. HQZ. Apa gitu Bang? apalagi apa pula nih? LK berapa nih Bang pelajaran itu? Kan, maksudnya tadi Hasan Nasmi. LK. Sebentar, LK yang HMI berapa di sini? HMI. Nggak ada. HMI senior. Dua enggak, kita sekuler. Oh enggak, oke. Sekuler ya? LK-nya ini kita. Oh. PSI. Ya udah saya- pas aja lah. saya Imada. Ini menggambarkan komposisi masyarakat Indonesia, santri dan abangan. Ya. Meskipun Sumatera Barat ya. Hah? Sumatera Barat yang Loh, abangan. emang nggak ada yang abangan? PSI. PSI itu kan Sultan Syahrir kan Iya. TAN juga. Kaum adat. Iya. Komandan. Gereja aja ada di Padang kan. Iya. Banyak bang. Banyak ya. Sejak zaman Belanda. Dan ada juga. ikatan Kristen Minang juga ada kok. Ada. Oh, ada ya? Ada. Bang, lebih banyak mana Ikatan Kristen Minang atau Minang pemilih Jokowi itu? Ada kan? Minang pemilihnya ya, ini ya. Minang pemilih Jokowi yang kata Pemilih Ari. Jokowi itu pengurusnya sama Iya. relawannya saling kenal sama ponakan-ponakan. Iya. Yang milih Jokowi 15%. 13 bang. Ya, 13. Makasih. More or less lah. Orang Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Iya. Di Aceh itu 9% ya. Iya, lebih dikit lagi. Iya. Bang, tapi untuk bicara demografi gitu sekarang ini masih relevan nggak untuk bicara ini karena Ganjar Jawa, ini Jawa, itu Jawa harus megang Jawa Barat nih. Jawa Barat belum ada calon, makanya Ridwan Kamil jadi punya peluang gede. Hal-hal kayak gitu masih seberapa relevan Bang dalam menghitung? Kalau saya sebetulnya bola? lebih percaya pada pendekatan rasional dan pendekatan kepribadian ya dalam memilih ketimbang pendekatan sosiologis atau demografi begitu. Istilah saya begini dulu, kalau misalnya kan Pak JK sering begini, ya kita harus tahu diri, kita nggak mungkin menang pilpres karena kita orang Bugis ya, sementara mayoritas masyarakat Jawa. Tapi saya percaya bahwa SBY itu kalaupun dia orang Bugis dengan feature-feature yang melekat pada dirinya waktu itu ya, dengan kepribadian, dengan pendekatan, dengan komunikasi, persepsi mengenai dia, ya menurut saya akan tetap menang gitu. Dan Pak JK sekalipun orang Jawa gitu ya, dengan feature-feature yang ada pada beliau itu akan tetap kalah maju presiden. Saya akan melakukan hal yang sama. Tahun 2008 itu 3 kali datang kepada beliau. Pak JK, Bapak jangan. Bapak sekarang cuma punya 2 pilihan ya. Maju sebagai calon presiden dan siap-siap sekarang atau jadi kingmaker. Karena Pak SBY nggak mau lagi pasangan dengan Bapak sebagai Bapak wakil presidennya gitu. Itu seperti kata Gus Dur begini. Saya ini kan Baseban. Baseban itu kan habaib sebenarnya. Tapi karena saya jelek, saya nggak dianggap sebagai habib. Banyak orang Jawa yang bukan Pendengar kan Bang? ya banyak orang yang mereka sebenarnya bukan habib, tapi karena ganteng dianggap habib kan gitu. Misalnya Zulfan. Dia nggak sebut siapa. Iya, Bang Zulfan kalau pakai perangkat-perangkat itu saya yakin pakai apa bisa tadi dia. feature-feature tadi itu Feature-feature itu saya yakin bisa. feature kehabiban Terima abang sebagai- udah punya semua nih kulihat. Betul. Kecuali Tapi baju kan bunga-bunga begini, gini. Habib itu kan nggak ditentukan oleh penampilan sorban tinggi-tinggi dengan pakaian Ditentukan apa, jubah-jubah, Bang? nggak ada dong. Jadi, kalau kita bicara Habib itu kan akhlak, moral, ya kan, konsistensi, menegakkan keadilan. Itu kalau cuma pakai sorban semua bisa ya kan. Nah, Makanya kata Rasulullah itu ini aku suka nih. Iya. Ada kata Rasulullah. Iya. Santri-santri. ya aku ini kan dibebani oleh 2 jenis manusia. Ya. Lanjut, Bang, kita udah yang usul nih, Bang. satu mereka dengan pakaian-pakaian Hmm. keagamaan, Mm-mm. ya kan, dan mereka orang-orang pinter, tapi banyak yang munafik. Hmm. Yang satu lagi bahuku ini dibebani oleh jenis manusia yang ibadahnya rajin, sangat rajin ibadahnya. Sehingga kalau kita lihat ibadahnya begitu dengar azan langsung, Mm-mm. tidak tinggal tahajud, Mm. bahkan semua orang digiring untuk ikut tahajud, ya kan? Tetapi jahil itu bodoh. Bodoh. Sehingga yang tadi dengan penampilan
keilmuan. Kemudian yang satu dia beribadahnya rajin, tapi ilmunya nggak ada, emosional aja, gampang digiring kepada ekstremisme. Nah, inilah beban yang paling berat. Konteksnya untuk Pilpres apa, Bang? Nah, ya lagi nunggu nih Ya, dari kalau Habib. konteksnya untuk Pilpres kan begitu. Jadi kita minta supaya rakyat ini jangan hanya bisa digiring oleh orang-orang, jangan sampai bisa digiring oleh orang-orang hanya sekedar menggunakan sorban, seolah-olah ini adalah ukuran-ukuran indikator agama. Bukan itu lagi. Agama ini ya, indikatornya bukan penampilan fisik, bukan juga pinter pidato, menguasai ayat Quran atau bukan. Yang dinilai itu kan bagaimana akhlakul karimahnya. Dalam-dalam. Kan harus dalam, harus mengetahui, melihat track record agak panjang, Bang. Panjang. Kalau sorban ini kan atau penampilan ini, feature-feature ini kan langsung bisa terlihat mata dan Iya. mungkin bisa langsung punya Lebih mudah hipotesa. dicerna. Lah iya, tapi kan kita harus mengajarkan masyarakat jangan sesimpel itu dong. Kalau gitu yang kita jadikan ukuran, indikator ya, indikator lagi kan? Good point. Good point. Indobarometer. Peran-peran. Iyalah. Barometer. Indobarometer kan indikator juga. Oh ya, Indobarometer. Tapi gimana Abang melihat Barometer lebih tua dari indikator, Bang. gimana Abang melihat kedatangan Anies Baswedan dan Caimin ketemu Petamburan kemarin? Ya pertama Nah, itu menarik, kan menarik. Ya. saya kira silaturahim ya. Saya pakai istilah silaturahim, bukan silaturahmi. Apa bedanya, Bang? Kalau silaturahmi itu kan nggak ada artinya. Oh. Kalau silaturahim itu kan bahasa Arab memang Oh. aslinya. Silaturahim ini kan di kalangan HMI ada HMI-nya ujungnya ada Iya, HMI silaturahim kan gitu. Him, Him. bukan mi Bang. Hah? Harus Ya kalau di kalangan HMI itu kan kita silaturahmi kan, sebab silaturahim. Silaturahim. Lanjut, Dan, Bang. dan bahasanya harus bukan silaturahim, silaturahim. Hem. bisa nggak kau? Gimana tadi, Bang? Gimana? Silaturahim. Gitu doang bisa. Silaturahim. Hal yang lebih kompleks. Berarti kau baca Al-Fatihah kau lolos kau. Lulus Pak aku gitu. Lulus lah. Ayat yang bisa meluluskan aku ujian praktek agama di SMA tuh salah satunya itu, Bang. Al-Fatihah. Kawan ini Sapu udah tahu jagat. artinya fatonah dengan Udah. Eh, Ya, cerdasan. Ya, apa tadi pertanyaan? Kunjungan ke Petamburan ini, Bang. Oh iya, enggak ini lain lagi tadi ada. Silaturahim. Silaturahim. Pertemuan. Bahasa beliau silaturahim. Ya, itu kan ada pertemuan kekeluargaan. Karena pada hari itu katanya kan persis acara pernikahan anaknya Habib Rizik. Ya kan? Nah, jadi kalau saya lihat biasa aja. Nah, bahwa itu dinilai satu punya nilai atau bobot politis pastilah. Pertama Habib Rizik sebagai seorang figur yang dianggap dari sudut pandang masyarakat tertentu adalah ulama, ya. Kemudian Anies Baswedan dan Caimin ini presiden wakil presiden. Jadi tidak bisa dihindari bahwa artinya persepsi orang, pengamatan orang, pikiran-pikiran atau opini setiap orang menganggap itu adalah pertemuan politik, ya kan? Walaupun ada bukan dikemas, walaupun itu silaturahim, kunjungan undangan pernikahan, itu. Nah, kita lihat saja nanti proses selanjutnya ya, bahwa efek politiknya itu apa. Tentu misalnya orang-orang yang selama ini punya persepsi bahwa Anies ini adalah kanan ya, dan dia ada di Islam kanan, kemudian datang ke Habib Rizik itu makin jelas. Ya makin jelas. Mengkonfirmasi Ya, dugaan. ya, walaupun ya kita berupaya tidak ada polarisasi, tidak ada perbedaan-perbedaan, itu nggak bisa. Apalagi dalam agama itu ekstrim dengan moderat itu kan jelas bedanya. Ya, artinya seseorang disebut ekstrim, seseorang disebut moderat dalam Islam, itu bedanya sangat jelas.
Apa bedanya? Orang yang disebut ekstrim itu adalah orang yang merasa apa yang dia yakini, yang dia ketahui dan dia amalkan, itulah satu-satunya yang paling benar. Di luar itu Salah. salah. Dalam hal apa saja? Pilihan politik dia misalnya. Bahwa orang harus mengikuti pilihan politik, figur politik yang dia dukung. Kalau enggak, salah. Nah, sementara kan orang moderat kan tidak seperti itu. Orang moderat bebas saja, kamu mau dukung dia, mau dukung sana, mau dukung sini, silakan. Tetapi ketika misalnya satu kelompok, katakan kelompok yang ekstrim, terus mengecas ya, bahwa kamu salah, nggak benar, nah, itu yang menjadi muncul konflik. Oke. Tapi kan selama ini kalau kita bicara realitas politik, Mas Anies ini kan udah berupaya untuk terlihat sebagai tokoh yang lebih ke tengah. Misalnya isu yang selalu beliau jual adalah soal Christmas Carol di Jakarta, terus IMB. ada IMB untuk rumah ibadah, ada acara di JIS, Jesus in the Stadium ya. Iya benar. Iya kan, ada hal-hal yang membuat dia tampak sebagai tokoh yang moderat gitu, tapi Iya. Membantah tudingan politik identitas. iya kan, bahwa Seperti saya ini. harus mendekati semuanya, termasuk dalam hal ini Habib Rizik dan pengikutnya juga Iya. menjadi salah satu stakeholder yang didekati. Jadi Iya. klaim-klaim sebagai seorang pemimpin yang inklusif kan selalu dibunyikan, Bang. Gitu. Iya. Juru bicara barunya namanya Surya Chandra kan Iya. misalnya. Begini, kalau kita bicara soal sebagai seorang pejabat, ya itu kan kewajiban. Dia bukan lagi menjadi gubernur orang Islam, tapi dia menjadi gubernur seluruh masyarakat. Nah, wajarlah persentase anggaran atau aktivitas dia ada persentase untuk yang non Muslim, apa Hindu, Buddha, Konghucu segala macam itu ada. Itu bukan suatu hal yang istimewa, bukan suatu hal yang Saya tambahin ya. Tambahin. Nah, pada saat yang bersamaan, tokoh-tokoh yang lain seperti Prabowo, Ganjar Pranowo, terutama Prabowo ya, itu tidak ketemu dengan tokoh-tokoh ini gitu. Sementara tokoh-tokoh ini, ya maksudnya Prabowo dan Ganjar, tetap ketemu juga dengan kelompok-kelompok Kristiani dan yang lain-lain yang ditemui oleh Anies gitu. Jadi menurut saya cara membedakannya bukan lihat mereka ini ketemu kelompok Kristen atau tidak, tapi ketemu atau tidak dengan tokoh-tokoh seperti Rizik Syihab ini gitu. Nah yang lain tuh nggak ketemu. Bahkan kalau ditarik ke belakang, misalnya Rizik Syihab pulang dari Saudi, itu kan yang datang dan menyambut kan Mas Anies ya. Kita nggak lihat ada Prabowo di situ, kita nggak ada lihat Ganjar Pranowo di situ. Kemudian, ya menurut saya ini terutama penting bagi seorang Prabowo yang dianggap masih berafiliasi dengan kelompok-kelompok ini gitu. Bahkan beredar video katanya bahwa ya sebetulnya ini disuruh diam dulu, nanti pada saatnya akan nongol gitu. Walaupun sebetulnya itu adalah video tahun 2019 ya, yang notabene sudah tidak applicable lagi pada konteks ini begitu. Jadi saya kira pertemuan Mas Anies dengan Caimin dengan Rizik Syihab itu menjadi penting dalam konteks membedakan antara seorang Anies dengan seorang Prabowo begitu, antara seorang Prabowo dengan seorang ya Ganjar Pranowo gitu. Kan selama ini nggak berbeda, tapi ternyata mereka sekarang dua-duanya nggak ketemu gitu. Nah, saya mau tambahkan lagi kalau dalam lintasan sejarah dalam kronologi waktu, sebetulnya tahun ini atau akhir tahun lalu itu berdiri sebuah organisasi yang namanya Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia, JATI. Menurut saya itu salah satu elemen penting yang mungkin nanti akan menentukan atau bermain dalam dinamika Pilpres 2024 ya. Dan di situ menariknya karena apa? Karena di dalamnya kelihatannya berkumpul tokoh-tokoh yang dulu berafiliasi dengan kegiatan 212 gitu. Ketua yang terpilih misalnya namanya Bahtiar Nasir. Ustadz Bahtiar Nasir itu ketuanya gitu. Kemudian di situ berpidato Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad gitu. Nah, di situ bahkan Bahtiar Nasir berpidato bahwa tahun 2045 itu akan lahir khilafah, dia bilang begitu. Bahtiar Nasir tuh Bang. Ya, dan Abdul Somad berpidato bahwa saya memang terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, menjadikan bupati, wali kota dan seterusnya begitu. Nah, yang saya mau tambahkan lagi ini yang penting,
Yang datang pada acara itu, pada acara peresmian Jaringan Alumni Timur Tengah itu adalah Anies Baswedan dan Yusuf Kalla. Yang datang ke acara itu. Prabowo nggak ada. Ganjar Pranowo tidak ada. Kapan tuh ya? Tahun lalu kalau nggak salah. Oh, di Hotel Cempaka Putih. Ya, betul. Mau tahu Ada Hotel apa Cempaka Putih. Paten juga Bang ini. Iya, iya, iya. Abang nggak pakai surban waktu itu ya? Saya nggak datang. Nggak ada. Oh ya, ya, gitu. Abang pakai Q itu nggak? Lanjut. Gitu. Jadi kalau dalam lintasan waktu ya, Rizik Syihab pulang, kemudian berdirinya Jati itu organisasi-organisasi yang berafiliasi, dan kemarin itu yang datang adalah ya secara konsisten adalah Anies Baswedan dan Imin. Nah, yang kedua menurut saya pentingnya dalam konteks Pilpres 2024 adalah ketika kita bicara pasangan Anies Baswedan dan dengan Imin yang disingkat Amin, makanya sekarang kalau ada orang sudah sepakat atau mendoakan sesuatu nggak Amin lagi, tapi kobul gitu. Kobul Supaya nggak politis pokoknya, Iya, Bang. nggak politis. Karena Amin udah diambil di sana. Ya Amin kalau ditambah la belakangnya bahaya. Apa? La kan tidak, Amin dipercaya bersih, tidak dipercaya. Oke, jadi balik lagi tadi soal pasangan ini kan sangat penting dan sangat menarik. Ada dua teori kan yang sekarang sedang berusaha diuji di lapangan. Teorinya Pak Surya Paloh bahwa Anies Baswedan gabung dengan Caimin, maka suaranya akan menjadi besar kan begitu, karena NU itu besar gitu. Tetapi sebetulnya ada teori yang lain, teori kontradiksi atau teori magnet yang berbeda kutub begitu. Ketika Muhaimin gabung dengan Anies Baswedan dengan segala feature-feature yang melekat pada masing-masing dan feature-feature yang melekat pada komunitas masing-masing, itu kompatibel atau tidak gitu. Nah, kalau lihat survei-survei yang ada kan, baik yang dari Jawa Timur maupun yang di tingkat nasional, justru yang saingannya Jawa Timur nih misalnya. Ya Anies Baswedan dari 17% merosot ke 14%. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Kemudian ada survei nasional kemarin kalau nggak salah Resideni JA Ya, boleh keluarin. menemukan datanya juga turun gitu. Ya, Dari berapa 19 persen ini Bang. Elektabilitas Anies Betul. deklarasi coba ke bawah. turun. Turun. Oh, sabar kawan. Nah, pasca memilih Caimin sebagai cawapres, justru elektabilitas Anies menurun dari Agustus 19,7%, turun ke 14,5% secara nasional. Saya kira dari dua tesis ini pada hari ini bisa dikatakan bahwa kelihatannya yang menemukan buktinya adalah teori yang kedua, bahwa ada kontradiksi inherent di dalam pasangan ini gitu. Bahwa dua-dua ini ketika digabung bukannya naik tapi justru turun. Kenapa turun? Karena pendukung Anies Baswedan begitu melihat warga NU itu takut lari. Sebaliknya orang NU basisnya Muhaimin begitu melihat Anies Baswedan dengan feature-feature yang ada pada Anies Baswedan lari juga gitu. Terutama kalau bicara Rizik Syihab gitu, karena Rizik Syihab ini kan anatemanya Gus Dur gitu loh ya, terkenal lah orang NU itu FPI bla 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 dan seterusnya begitu. Jadi sebetulnya sebagai sebuah langkah politik ya, hadirnya Anies Baswedan, Anies dan Imin kemarin di acaranya Rizik Syihab itu bermakna dalam dua hal. Pertama menunjukkan Rizik Syihab itu ada di kubu siapa atau siapa yang merangkul Rizik Syihab begitu kan. Yang kedua, makin menegaskan pesan politik ya. Sebetulnya ini pasangan dua ini memperkuat atau saling memperlemah. Gitu loh. Memperkuat atau saling memperlemah. Pada hari ini kelihatannya justru makin memperlemah. Begitu. Kalau saya sarankan, gimana, Bang? daripada ke Rizik Syihab, Anies dan Caimin lebih bagus ke Oma Irama. Oh, kenapa, Bang? Ya Oma Irama kan dulu tokoh P3. Terus? Ya, kemudian P3 menang di Jakarta dulu itu kan karena Oma Irama ikut kampanye segala macam kan. Sampai panggung-panggung pun bisa rubuh ya kan. Nah, jadi doa dan dakwah. Yang menurut saya lebih solid pendukung Oma Irama daripada pendukung Rizik Syihab. Iya. Bang, tapi kemarin kalau kita lihat kan ada belum. Apa argumennya itu, Bang? Ya argumennya orang ya. Artinya orang tidak sulit melupakan peran Oma Irama sebagai katakanlah artis. Ya, kemudian dia sebagai seorang pencipta lagu, raja dangdut. Raja dangdut. Kemudian pendakwah juga. Ya, nada dan dakwah. Dan dia ini mengerti politik. Ya, dan kemudian orang-orang ini kan kalau misalnya
begitu Anies dan Caimin datang ke Oma Irama itu akan kayak sarang lebah. Ya kan? Wah, kumpul lagi. Yang jelas orang NU nggak anti lah sama Rame-Rame ya. Ya kan? Orang Roma Irama kan pernah jadi salah satu kandidat presiden PKB tahun 2014 kalau nggak salah itu ya. Ada iklan dan segala macam kan Bang? Artinya nggak alergi. Nah, tapi Bang, bukannya hadirnya Caimin dalam pertemuan itu justru bisa quote unquote membilas tadi yang apa Bang Kodari katakan gitu, bahwa image-nya ada konsistensi, ada Caimin lah di situ jadi antibiotik dari Tesa yang selama ini ada di sana. Lebih kuat kuman apa antibiotik? Lebih kuat bakteri. Karena kalau bicara medis nih. Iya. Supaya nanti jangan diserang ini. Bicara medis kan. Bicara medis ya. Jadi itu tinjaunya medis. Bukan tinjau politik. Kalau saya jadi pasangan Anies Imin, terus terang saya Anies datang ke Rizik Syihab, tapi Muhaiminnya nggak ikut. Kalau saya begitu. Harusnya. Iya. Kurang canggih nih timnya atau konsultannya ini kurang canggih. PKS yang udah Yelal Waton itu segala macam itu juga nggak, itu reaksi kimianya cocok nggak tuh Bang? PKS. Iya kan udah Yelal Waton kan menerima waktu ya, itu sebagai sebuah simbol iya, tetapi balik lagi menurut saya di bawah komunitas-komunitas di masyarakat kita ini kan punya nilai-nilai yang inherent dan melekat pada dirinya gitu. Entah dia menjadi sebuah tradisi, menjadi kebiasaan, atau sebuah memori publik gitu. Secara sederhana lagi kan seperti saya sering ceritakan bagaimana masyarakat Indonesia itu terbagi dua kelompok ya, yang santri kemudian yang non santri, garis miring abangan gitu. Nah yang santri ini dibagi dua lagi, santri yang modernis, yang orientasinya pemurnian keagamaan, dan santri tradisional yang ya bersatu dengan tradisi. NU itu kan ada bersatu satu lagi sebenarnya, santri ekstrim ada lagi. Saya sederhanakan begitu. Yang ekstrem itu biasanya yang pemurnian. Nah, yang tradisional ini, yang tradisi ini kan dia punya kebiasaan-kebiasaan, punya nilai-nilai, punya referensi nilai. Yang kemudian kalau ketemu dengan kelompok yang Islam modernis tadi itu memang posisinya seperti magnet yang bertolak belakang utara dengan selatan. Sering saya katakan begini, Islam tradisional itu lebih nyaman bergandengan tangan dengan abangan, dengan non santri gitu. Paling tidak ketika dia dengan abangan, dengan non santri, paling tidak dia nggak dikatain kamu itu sesat gitu loh, kamu itu bid'ah, kamu itu tahyul, paling nggak dikatain begitu gitu loh, karena ya yang dipraktekkan kan sebagian itu kan kurang lebih mirip gitu, apalagi mereka sama-sama kelas menengah ke bawah. Jadi orang santri tradisional ini menurut saya lebih takut dengan yang dalam tanda kutip ya, bukan takut lah, pakai bahasa psikologinya begini. Ada jarak sosial, nah itu social distance yang lebih besar antara santri tradisional dengan santri modernis ketimbang santri tradisional dengan nasionalis. Begitu. Nah, hukum-hukum dasar ini menurut saya nggak ketemu di pasangan Anies Amin ini nggak ketemu gitu. Menurut saya agak heran juga tuh, kenapa bisa nabrak pakem-pakem yang sangat mendasar begitu. Iya. Kenapa tuh Bang? Ya, ini kan udah bicara soal kepentingan politik. Kalau bicara basis, kita tarik kepada basis agama. Ya, kalau kita tadi kelompok apa yang saya sampaikan oleh itu kan teorinya dari Mr. Q ya, dari itu. Itu kan memang nggak bingung. Kita mau bicara dari segi teologi ataupun kita bicara dari segi syariat misalnya ya, itu kan beda sekali. Walaupun sekarang NU itu sudah banyak yang modern ya, sudah banyak yang berpikir modern. Mungkin mereka sudah banyak yang sekolah-sekolah di luar negeri, doktor segala macam, anak-anak santri ini. Tapi basisnya memang betul bahwa. Tapi masih ziarah kubur dan lain-lain, Bang. Nah, kenapa ziarah kubur itu nggak ada masalah? Masa kita mau perdebatkan itu? Ya kan? Masa kucing mati kita kubur, kita baca Al-Fatihah, terus manusia mati nggak boleh? Iya kan? Nah ini karena gini. Iya kan? Ini kalau kita bawa pemahaman, kenapa orang ziarah kubur dianggap musyrik? Ya kan? Emangnya kita minta sama kuburan? Ya. Kita ini kan dalam Al-Quran kan ada Rabbana hablana Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kan? Saya tambahin Bang, saya Rabbana firli wali walidayah walil mu'minina yaumal yakumul hisab misalnya. Kan ada doa orang tua. Ketika kita mendoakan itu di makam, ya kan? Itu kan kita minta sama Allah. Bukan kita minta sama ibu kita atau sama siapa. Saya misalnya pulang kampung ke Banyuasin,
kampungnya bapak saya gitu, ke makam kakek saya. Saya datang ke situ berdoa, itu doanya, ya Allah ya maafkanlah segala kesalahan kakek saya, terimalah segala pahalanya, kira-kira begitu. Karena orang ini nggak belajar. Ada ziarah kepada Rasulullah dari dekat, ada ziarah Rasulullah dari jauh. Ya kan? Nah, ada satu tokoh ulama dilarang oleh anaknya. Kamu sedang sakit, Pak. Nggak usah ziarah langsung datang ke makam. Kamu sedang sakit. Dia bilang kan, nggak apa-apa, saya datang. Kenapa? Saya mau jadi orang awam. Nah, orang awam tuh kan lebih senang tuh. Makanya kalau orang-orang yang umroh yang kita lihat dari desa-desa naik pesawat datang ke sana mereka itu kepengen betul dekat dengan makam Rasulullah, ke Baki ke apa. Kalau orang modern enggak, karena masa dari jauh kan. Padahal udah dekat di sana. Nah, itu bedanya. Jadi memang agama ini kalau tidak dipahami secara komprehensif. Nah, jadi terjebaknya nanti apa yang dikatakan oleh Kodori tadi, Mr. Q ini ya. Jangan Kodori. Ya, terjebaknya itu nanti pada banyak sekali perbedaan-perbedaan masalah syariat. Antara kita sebut dengan ya katakanlah NU yang bermazhab Syafi'i dengan yang non Syafi'i misalnya, itu banyak sekali. Nanti misalnya Anies begitu datang ke NU, ya kan ikut sholat bareng-bareng subuh misalnya, ya kan? Nah bagaimana kan di sana pakai kunut. Tapi Bang, kan gini Bang, ini berkali-kali kita bahas dan juga pernah kita bahas sama Bang Yandri juga di sini soal partai pendukungnya Pak Anies yang mana dua-duanya yang berseberangan. Yang U2 kan yang mencalonkan capres dan cawapres ini kan partai pendukung pemerintah gitu. Dan PKS tambah satu. Nah, kalau kita lihat dari peta kekuatan politiknya Bang, ini kan dua-duanya yang dulu kampanye keberagaman semua nih Bang. Termasuk Pak Surya Paloh kalau berpidato bahwa kita menyatukan bangsa ini yang gimana Bang Surya memperjuangkan Pak Ahok 2017. Iya betul. Dan PKB kita lihat ya basisnya kan Gus Dur NU kan yang memang cinta pluralitas. Ya, itu kan yang kita lihat bahwa memang tidak ada konsistensi. Tidak ada, itu kan nggak konsisten. Ya kenapa ya kan? Bang? Atau orang lain bilang tidak konsisten. Matematikanya kata Bang Kodari nggak masuk. Bukan, nggak usah pakai matematika. Tujuannya bagaimana bisa mendukung, bagaimana bisa berkuasa. Kalau saya sampai Berkuasa dengan pencalonan dulu, Anies, sebetulnya matematikanya masih sangat jelas. Bang Surya, Nasdem pengen ya partainya besar. Cara untuk cepat besar adalah dengan ya berasosiasi dengan tokoh politik yang populer atau calon presiden yang kelas berat lah, kira-kira begitu. Tetapi sampai di situ bisa dipahami dan rasa-rasanya saya melihat ada tren waktu itu, ada tren suara Nasdem naik begitu ya, dan banyak pemilih-pemilih Nasdem pun yang ke Anies Baswedan gitu. Tetapi dia menjadi absurd ketika wakil yang diambil itu adalah seorang Muhaimin gitu. Nah pertanyaannya kenapa kan begitu? Jauh lebih masuk akal sebetulnya memang AHY. Paling tidak ketika kita bicara mengenai perubahan versus keberlanjutan antara Anies yang selama ini oposisi dengan AHY yang sama-sama oposisi, itu kan sama-sama sejalan gitu loh, sama-sama sejalan. Tetapi ketika masuk ke Muhaimin, ya pertama Anies ini citranya, feature-nya Islam modernis, Muhaimin Islam tradisional, itu kutub utara, kutub selatan. Yang kedua, slogan perubahan itu menjadi tambah kabur. Karena tadinya itu perubahan itu dua partai oposisi ada dua, sekarang partai oposisinya tinggal satu, duanya adalah partai pemerintahan. Jadi memang menurut saya terjadi krisis identitas di pasangan Amin ini gitu. Ini Amin yang tidak amin sebetulnya. Amin yang tidak amin enggak gitu ya. Ini justru krisis identitas, krisis dari segi konsep perubahan, slogan perubahan, dan krisis juga dari kimia sosial, sosial chemistry-nya ini kacau, ini nggak ketemu ini minyak ditambahkan dengan air yang nggak pernah bersatu gitu. Bahkan lebih jauh lagi, minyak lari dari air lari dari minyak. Tapi begitu. Pak Surya waktu di pidato launchingnya Amin itu, ini waktunya kita menegakkan pluralisme. Tidak gitu. ada kampret cebong. Tidak ada kampret cebong lagi. Ini tanda kita beragam. Jadi gitu. Jadi justru malah
pluralismenya yang ditunjukkan oleh Nah, Bang Surya begini, karena kimianya tadi sosialnya Jadi kimia beda. itu kan ada lapisan-lapisannya gitu. Kalau bicara Jokowi dengan Prabowo contohnya ini kan juga kan antagonisme kan, Anatoly Karpov, Garry Kasparov kan kemarin kan yang dua kelompok besar mau digabungkan. Ada image-image ini kelompok Yang- nasionalis ini Yang GM perempuan siapa? Judith Polgar. Judith Polgar. Yang agak sering remis ini kan. Iya. Yang nanti rame Judith Iya, Polgar. agak susah kalah Judith Polgar. Nah, balik ini sini lagi ya. Bang. Di situ problematikanya menurut saya lebih terkelola. Kenapa? Pertama, baik Jokowi maupun Prabowo sesungguhnya kan tokoh nasionalis. Ya. Ya, Prabowo kemudian pada saat Pilpres dikasih label Islam oleh kelompok tertentu itu tadi. Oh, jadi Gitu. itu kosmetik aja buat Prabowo. Itu strategi strategi pemenangan ya, yang kalau dalam terminologi bahasa Sundanya itu unholy alliance atau strength bedfellow. Strength bedfellow gitu. Sebetulnya kan dua ini kan berbeda gitu. Nah, Pak Prabowo itu gabung dengan Pak Jokowi mudah aja karena sebetulnya manusia ini dua-duanya sama-sama nasionalis gitu. Yang kedua, dalam perjalanan Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, akhirnya ya kelompok-kelompok yang di dalam tadi pendukung Pak Prabowo itu mulai terbagi, terpecah gitu. Yang nasionalis yang menginginkan presiden yang tegas berwibawa, Ya. itu tetap gabung dengan Pak Jokowi. Dia nggak kesulitan karena Pak Jokowi itu nasionalis juga. Yang pilih Pak Jokowi itu nasionalis yang mau presiden merakyat, yang pilih Pak Prabowo nasionalis yang mau presiden tegas gitu kira-kira. Tapi yang kelompok kanan itu istilahnya lari. Lari kemana? Nah, hari ini terjawab dengan tadi pertemuan Anies dengan Rizik Syihab itu. Menurut saya itu menjawab gitu loh. Oh, ternyata pendukung Pak Prabowo itu ada dua kelompok. Kelompok yang tadi nasionalis mau pemimpin yang tegas, dan kelompok yang lebih ideologis, lebih keagamaan, lebih kanan, dan mereka tetap nggak bisa terima sampai sekarang mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Dan kayaknya sudah ada keluar pernyataan ya, PA 212 kalau nggak salah menyatakan tidak lagi bersama dengan Prabowo begitu. Jadi chemistry social chemistry pada tingkat masyarakat itu kita harus bisa menakarnya gitu. Karena itu akan bekerja. Nah, ini isu terbaru nih Bang Sofan. Menyambung Mr. Q soal pertemuan ideologis, kita Belum pindah topik. masuk ke tema yang lebih substantif perdebatannya, itu soal proyek strategis nasional yang di Rempang ya PN2, ya PNS, ya PSN. PSN. yang mana ternyata kan Abang berkali-kali bilang, udah Pak Surya Paloh ini akan ikut dengan maunya Pak Jokowi gitu. Tapi ini ternyata Mas Anies sebagai capresnya Pak Surya itu menghantam soal proyek strategis nasional dan ditanggapi langsung oleh Pak Presiden. Keras lah setelah Ya, waktu itu gini. soal listrik mobil listrik ya. Mana titipan nih? Mana titipan, tunjuk aja siapa yang nitip kata Iya, Presiden. iya, iya. Nah, Jadi ini begini, gimana Bang lihat petanya? Saya ingin dulu, Nggak ada menyerah sebelum tanda-tanda masuk Pak ke Surya. sebelum masuk ke situ saya ingin menjelaskan dulu kenapa Surya Paloh ini memilih siapa? Amin. Amin. Ya. Ini kan ada faktor psikologis politik di dalam dirinya Surya Paloh. Oh, penting ini. Iya kan? Artinya apa? Bahwa dia itu memang sudah paham betul langkah-langkah yang dia ambil selama ini ketika mencalonkan Anies misalnya. Itu kan satu langkah yang salah menurut dia. Menurut dia benar, tapi ketika dikaitkan dengan faktor Jokowi dia merasa salah. Iya kan? Mengakui bahwa itu langkah salah. Nah, nggak usah kan, kita politik nggak perlu kita Iya. Meskipun Bang Zulfan ini pernah bilang Mr. Q, ini ada variabel Jokowi juga, nggak mungkin Bang Surya itu nggak melapor ke Jokowi. Begitupun dengan Imin sebelum berkoalisi ini. Menurut tesisnya Bang Nah, Zulfan. jadi itu lebih psikologis itu, karena sekarang bagaimana mencari jalan keluar supaya bisa clear ini dengan Pak Jokowi. Oh, biar clear lagi dengan Pak Jokowi. Clear lagi. Makanya diambillah Caimin dari partai koalisi kan gitu. Sebagai sebuah sinyal bendera rekonsiliasi gitu ya. Rekonsiliasi. Belum buang bendera putih nih. Iya. Belum anduk belum dibuang nih. Ya kan? Nah, Akan dibuang? Nah, pasti itu akan dibuang. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu sangat penting. Ini bukan lagi bicara soal Anies menang atau kalah. Ini bicara persoalan psikologi politiknya Surya Paloh itu, bagaimana dia clear.
ya kan? Jalan klarifikasi Clear kepada Jokowi. kepada Jokowi. Ini faktor penting. Yang lain nggak diperhitungkan sama Bang Surya. Ya karena memang banyak aspek ya, sudah kita pernah bahas juga minggu lalu kan, berbagai hal yang memang masih berkaitan menyangkut dengan Jokowi, gitu loh. Di situ ada Menteri Nasdem, ya, kemudian di situ macam-macam lah, ya. Dan saya kira tidak mudah. Ngomong-ngomong sampai hari ini kita diskusi katanya Menteri Pertanian belum ketahuan posisinya di mana ya? Coba-coba cari. Bahkan berita Wakil yang Menteri komentar tuh. Pertanian juga mengatakan kami juga sedang mencari ya. Ya, kami mencari keberadaannya. Jadi saya baru ingat nih Pak Jokowi ngomong waktu dengan PSI ini masih banyak drama, masih banyak sinetron katanya. Iya, tapi ini Wamentan udah foto-foto bareng Pak Prabowo kemarin di acara Hari Kesaktian Pancasila. Bang. Tiba-tiba Wamentan tampil ya. Tampil dan foto-foto bareng Pak Prabowo nanti ada di Instagramnya Budi Ari itu. Nah, ini Wamentan kok Jokowi tak tanya. Kita masih mencari keberadaan. Oh, ini penting sekali nih. Republik kehilangan seorang menterinya. Ya kan waktu itu ke Roma katanya kan, ikut Kongres Pangan di Roma. Pulang rencananya tanggal 2. Tapi kalau sampai tanggal 3 belum pulang ya biasalah nunda 2-3 hari kan. Mau istirahat dulu. Iya. Kalau nanti seminggu nggak pulang baru jadi. Tapi ya nggak juga sampai nggak diketahui keberadaannya dong, Bang. Kenapa bahasanya ini gitu? Karena harusnya kan Pak Menteri extend berapa hari gitu misalnya. Iya, benar. Kita kadang-kadang kalau sembunyi dari istri juga satu pun nggak kita kasih tahu. Bentar. Kita abang aja kali. Aku nggak ngerti. Jangan. Kau gimana kau? Aku ikut abang aja, Pak. Tadi persoalan apa tuh? Soal PSN ya. Proyek Strategis Nasional. Enggak, Pak, belum selesai mengenai memilih Abang ini Anies tadi. lompat-lompat nih. Memilih Anies tadi. Memilih Muhaimin. Ya memilih Muhaimin itu tadi konteksnya ingin melakukan satu klarifikasi kepada Pak Jokowi. Karena Muhaimin adalah bagian dari pemerintahan. Jadi maksud abang, Karena kan begini. Gini. ini direstui Pak Jokowi. Iya, Kan iya. saya ingin Dan tidak ada mengungkap lagi reshuffle. alasan-alasan. Ya. Selalu kan kalau kita dulu pertemuan Nasdem mengatakan dari awal ketika mendeklarasikan Anies itu kan Bang Surya mengatakan bahwa walaupun kita mendeklarasikan Anies tapi kita tetap Koalisi. bersama Jokowi sampai 2024 kan gitu. Ya. Itu artinya apa tuh? Nah, artinya keresan itu tetap ingin bersama Jokowi. Nah, Anies ini kan bicaranya setelah 2024 kan, gitu kan gitu. Betul. Konstruksinya begitu. Nah, tapi kan persoalannya bagaimana? Selama ada dalam koalisi ini kan harusnya keluar dong. Iya. Ya kan? Iya. Nggak mungkin nanti pembicaraan strategis di dalam kabinet ada Menteri Nasdem misalnya, lalu didengar kemudian disampaikan, nah, makanya rahasia semua kan keluar. Sementara kan Anies di sini menggunakan menggempur kebijakan Jokowi. Perubahan kan. Jangan lupa ada 2 menteri PKB juga, Bang, yang megang kementerian yang cukup besar penting. Ya. Desa dan tenaga kerja. Itu kan artinya belum ada tanda tondo reaksi apa-apa dari presiden kan, artinya tesisnya Bang Zulfan paten juga nih. Iya. Berarti ya presiden mungkin mengafirmasi lah Tapi kan proposal artinya ini kan nggak mau minta hati Pak Jokowi banget, Bang, dengan sikap timpe. timpe menimpe nih, Bang. Caimin ada juga ya proses apa ya Ri waktu itu ya? TikTok. Oh, TikTok ya, benar. Tapi kan ini persoalannya kan bukan, ini kan masalahnya orang cari jalan. Yang paling mungkin yang mana? Yang paling mungkin ya ini, nggak ada jalan lain. Artinya apa? Prestis dia di mata masyarakat, prestis dia di konstituen Anies, konstituen Nasdem, kita tetap lu Anies lu. Kan gitu, saya nggak lari, kan gitu. Iya. Tetapi saya juga mau ada satu klarifikasi. Gitulah apa? Muhaimin. Jadi dua-duanya dia mau dapat. Iya. Nah, apakah nanti dia dapat kedua-duanya? Maksud Abang dengan membawa Muhaimin itu membuat 3/4 kalau nggak minimal setengah masalah Pak Surya dengan Pak Jokowi udah selesai. Ya, gitu. karena kan dianggap ini ambil dari koalisi. Terima kasih Bang, itu menjelaskan kontradiksi ya. Artinya beliau ini pengen dapat dua-duanya. Komunikasi dengan masyarakat, dengan konstituen jalan, dengan Pak Jokowi juga jalan. Meskipun reaksi kimia nggak nyambung tadi ya. Mungkin komunikasi dengan Pak Jokowi terpenuhi, tetapi komunikasi dengan masyarakat nggak jalan. Karena kimia sosialnya tadi nggak bisa ketemu. Nggak ketemu itu kan dengan masyarakat. Katakanlah Nahdien.
dengan masyarakat yang tradisional, ya kan? Atau masyarakat modern kota yang tidak suka dengan kelompok ekstrim tadi kan gitu. Iya, iya. Tetapi ini kan dia hanya yang paling penting kan untuk konstituennya, gitu loh. Para pendukung Nasdem, para pendukung Anies itu aja. Kecuali kalau dia bilang, kita susah nih. Abang ini sama dengan mengatakan bahwa Bang Surya ini nggak berniat bahwa Anies harus menang. Ya, Nasdem menang, iya. Nasdem menang itu suaranya naik, tapi Anies nggak harus menang gitu. Bener bang. Itu bang, bener bang. Ya kalau kita lihat dari semangat ya, dari semangat. Bang Surya ini kan habis deklarasi nggak pernah keluar lagi, nggak pernah ngomong apa-apa. Oh iya ya benar ya. Ya kan nggak pernah. Cermat juga ini, benar juga ya. Nah kalau dulu kan, Kan sahabat. kalau dulu Iya, kan pada masa Mr. Pak Q. Jokowi kan di mana-mana dia keliling Indonesia kan. Benar. Keliling Indonesia, pidato di mana-mana kan. Selama Benar, Anies ini benar, tinggal 2 minggu lagi loh. Pendaftaran nggak ada kita Benar, dengar pidato benar, Pak Surya kemana-mana. Ya kan yang gerak Ada, harusnya ya Mas Anies dan Caimin aja dong bang. Dulu Pak Ya nggak Jokowi bisa kan dong. Dulu kan Pak Jokowi, Bang Surya keliling Indonesia. Habib Abu gerak Habib Abu Muhammad Ali. Ya itu kan levelnya lain dong dengan Surya Paloh. Masa Habib Abu disamakan dengan Surya Paloh? Kok namanya Habib Abu? Abu Bakar, Habib Abu Bakar, Al-Habsyi PKS. Oh, Habib Abu Iya, Bakar. iya. Oke. Yang kalau datang ke sini kemarin Jo, masuk tangga kita. Astagfirullah. Subhanallah, tangga ente nih ya. Susah lihat tangga deh. Nah, jadi itu aja. Saya kira Mat Ali disebut nama Ustadz Abu tadi, bukan ya? Oh enggak. Sama-sama mendampingi Mas Anies iya, ya. oke, Ustadz oke. Abu sama Habib Abu sama Bang Mat Ali. Iya. Ya kalau Ahmad Ali sama Abu Bakar kebetulan sama-sama di Al Khairat ya. Oh, sama di akhirat ya. Oh, sama betul. di Al Khairat di Palu kan ya itu wajar. Betul. lah, gitu. Tapi kan Iya. Mat Ali ini berarti PKS cabang Nasdem. masa sih saya nggak filial. Ah? Enggak ya, kalau ditarik ke atasnya kan filialnya PKS tapi ada di Nasdem. Al Khairat. tahu. Oh kalau dikaitkan dengan Segaf Jufri. Iya, dengan Khairat. Apa pesantren Al Khairat. Panjang juga ya. hamba Allah. Muncul hamba Allah. Iya. Pang. Habib Abu lucu deh. Lanjut. Ya, Jadi emang nggak pengen menang lah intinya. Hah? Intinya memang tidak berharap untuk kemenangan, tapi untuk hal-hal lain yang lebih substansial dan lebih Untuk Nasdem. Nasdem ya, supaya naik. partikular. Karena kan kalau ada calon presiden kan itu logika politik yang sederhana sebenarnya. Ya. Bahwa kenapa misalnya dari awal kita dengar mengapa Gerindra mati-matian mencalonkan Prabowo sebagai capres, karena koktel efeknya kan. Kalau kita nggak Oh, punya, kalau itu saya nggak balik, Bang. kalau kita nggak punya capres, ya kan, kalau kita nggak punya, ini awal-awal diskusi loh, Oh iya. bukan kemudian berkembang setelah Iya, ini iya. kan. Kalau menurut saya kalau yang Gerindra dengan Pak Prabowo, memang Pak Prabowo mau menang presiden, syaratnya harus ada partai gitu. Jadi bukan partai cari capres, tapi capres cari partai. Gitu. Partai dibuat untuk mengantar Betul, presiden. betul. Kan? Dari awal sejarahnya begitu. Ya, ya. Nah jadi kalau kita lihat itu kan logikanya itu kan apa ya? Itu Susah ya. jadi gini, urusan partai nanti wilayahnya Habib Dasko Ahmad. Ini ala apa nih Bang kalau yang ini? Ala apa tadi kan? Ala, Filial. Saya nggak tahu. Al-Bantani nih, Al-Bantani. Kalau dia Banten. bukan Al Palembangi. Al-Palembang. Bang Dasko itu orang Palembang. Mohon maaf ya, Palembang ya. Ya, PLN lagi naik Nggak lagi nih dengan Bang Dasko ini. asal jangan waktu di HMI kita dengar dulu banyak alpacun. Apa tuh? apa tuh? Kalau alpacun itu banyak bohongnya. Tapi ini kan tadi Al-Palembangi. Al Palembangi, bukan ya, Alpacun. Bang Dasko. Bang, tapi kembali ke basic lagi Iya, nih. iya. Artinya dengan proposal ini, Iya. tadi Bang Mr. Q agak setuju tuh dengan Bang Zulfan punya tesis nggak Soal? bahwa ya Pak Surya nggak mungkin nggak mengincar kemenangan, tapi mengincar rekonsiliasi dan Oh, saya kemenangan justru teori untuk saya partai. itu kan kalau saya kan linear sekali. Saya katakan kenapa milih Anies Baswedan. Mau dukung Ganjar, kalau bisa dukung Ganjar, dukung Ganjar. Karena itu lebih linear dengan gennya, dengan DNA-nya Nasdem yang notabene partai nasionalis. Tapi Gitu. Kita kalau ke kantor Metro TV itu kan seperti melihat hiasan-hiasan yang ada di Istana Bogor.
lukisan-lukisan segala macam, patung-patungnya ada itu. Selera Bung Anda kan Karno ya? mantan kan? Enggak, Oh enggak pernah ya. Oh CNN. Oke, oke. Bukannya interior Romawi gitu-gitu ya. Iya. Iya pokoknya kayak selera Bang Surya itu mirip dengan Bung Karno lah. Oh, iya, Pencinta keindahan. Iya. Ya, Estetik. pencinta keindahan. Iya. Roman Betul, gitu-gitu betul, ya. betul, Itu betul. benar. Patung raksasa. Ya, kepala bison. Ya, Tapi sampai situ estetik. aja ya, jangan lebih ya. Yang tertarik berminat silakan datang sendiri kan Iya, begitu. untuk membuktikan dan melihat. Jadi naluri dasar seorang Surya Paloh menurut saya adalah mencalonkan Ganjar Pranowo. Karena itu tidak ada kontradiksi ideologis di sana, tidak ada kontradiksi, tidak ada problem kimia sosial di situ, gitu. Tetapi nggak mungkin ambil Ganjar karena Ganjar PDI Perjuangan, gitu. Kadang PDI Perjuangan. Ya, kalaupun bisa kayak dulu Pak Jokowi, kayaknya realita pada hari ini agak lebih sulit lah, kira-kira begitu. Mau ambil Prabowo nggak bisa juga. Dengar-dengar pernah ada masalah di masa lalu, gitu. Ya dan Pak Prabowo sudah punya partai sendiri juga. Akhirnya yang nggak punya partai itu adalah Anies Baswedan. Nah, Pak Surya Paloh ini kan punya beberapa teori dalam membesarkan partai. Pertama kali dengan merekrut caleg-caleg yang populer. Jadi diasumsikan bahwa dengan rekrut caleg-caleg populer secara nasional, maka kemudian kekuatan yang kecil-kecil itu akan bergabung jadi membuat besar, gitu. Tapi kelihatannya teori ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan gitu. Oke, Pak Nasdem menjadi partai yang papan tengah yang lumayan performance-nya pada pemilu tahun 2014 gitu ya. 2014 tetapi tidak sebesar yang diinginkan. Nah, kemudian pada tahun menuju Pilpres 2019, beliau punya cara lagi yang lain. Punya cara lagi yang lain. Ya mungkin nanti yang Bang Zulpan yang harus menjelaskan cara yang lain ini. Saya nggak tahu. Cukup lumayan. Tetapi cara yang lain ini dari 2019 ke 2024 itu nggak ada barangnya. Nggak ada barangnya. Nah, barang yang nggak ada ini harus diganti, dicarikan substitusinya. Ya, karena udah nggak ada lagi. Kembalilah kepada teori klasik bahwa dongkrak antik untuk meningkatkan suara partai, dongkrak antik itu, gitu. Ya, dongkrak antik itu adalah calon presiden, gitu loh. Jadi calon presiden ini setara dengan barang yang udah nggak ada ini ya berarti ya. Diasumsikan lah, pokoknya substitusi lah. Efek dongkrak. Itu dia, substitusi. Perkara Gitu. lebih tinggi yang mana kan Betul. itu Nah, urusan sebetulnya elektoral. dongkrak antik ini kalau meminjam kosakata film-filmnya Warkop, ini sebetulnya maju kena mundur kena. Iya, maju mundur kena. Karena dulu, apa? Bang. Karena pilihannya itu adalah sesuatu yang ya secara elektoral iya di masyarakat, tetapi secara elit dengan Pak Jokowi itu nggak ketemu. Kalau Banyak obstacle. Iya, banyak obstacle-nya. tapi kalau dulu pakai joker ini agak ini kan agak Dongkrak safe antik, ya. dongkrak antik. Nggak, ini Secure pakai joker yang dulu itu. Ya, dongkrak Ya antik, bagus, dongkrak makasih antik, Joker ya. dongkrak antik. Makasih terminologi saya pinjam Joker. Joker itu nggak ada tahun 2019 2024 itu nggak ada Joker Nah, itu. Joker itu sekarang punya siapa? Yang Joker udah itu hilang. punya Pak Jokowi langsung. Ditarik Kalau jokernya ditarik. diangkot itu namanya pakai sendiri gitu. Pakai sendiri. Jadi mungkin Pak Jokowi belajar dari Bang Surya. Jadi kelihatannya nih Joker bagus juga gitu. Dipakailah ternyata dia. bisa Iya. toh, gitu. Oh gini Jadi, cara main. ngambil calon ini masyarakat senang tapi bos nggak senang, Pak Lurah nggak senang. Nggak ngambil ini Pak Lurah senang tapi gimana masa depan kan begitu. Ya. Sehingga akhirnya ya beliau memutuskan lah eksperimen tadi apa istilah beliau cium-cium kayaknya coba aja lah majuin dia kan sebagai ternyata muncul banyak setan kredit. Tapi hebat juga ya. dereng. Tapi artinya Pak Jokowi ini adalah good student bagi Pak Surya. Oh banget. Karena Pak Surya yang mengajar. Gini, saya ceritain ya. Oh, Pak Jokowi gini ya. ya. Gini cara Orang mainnya. kalau mau main Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu dia orang yang sangat terbuka mendengarkan pandangan dari siapapun juga. Sangat mau mendengar. Itu kelebihan beliau. Biasanya kalau tokoh ya kan udah jadi presiden, dia paling hebat, dia paling pintar. Apalagi kalau semua gelar dia borong. Udah jenderal, profesor, dokter, emang susah itu dengerin. Ya. Itu susah. Kalau ada presiden begitu ya, kalau ada kan gitu kan. Pak SBY ya? Pak Jokowi ini dengar semua, dia dengerin semua. Yang lebih hebat lagi, dari awal dia jadi presiden sampai sekarang dia sudah presiden 9 tahun, masih begitu juga. Oh ya gitu. Oh gitu. Dan masih catat-catat gitu Mr. Q ya. Iya. Jadi sur juga hati. Ya? Jadi ini adalah murid yang jadi guru
guru yang jadi murid. Ya kan kalau Bung Ya. Hatta bilang kan the best student of Adam Smith is Karl Marx. Kalau Bung Hatta bilang kayak gitu. Iya. Jadi ini adalah seseorang yang berangkat dari menti kemudian menjadi mentor tapi tetap dengan gaya seorang menti. Oh, humble-nya ya. Sementara mentornya banyak yang lupa. Ini si menti sudah jadi mentor yang lebih hebat daripada mentor. Gitu. Gabungan Garry Kasparov dan Anatoly Karpov. Masih dipanggil Dinda pula sama mentor ini ya, Dinda. Udah. Itu dia. Dinda baru. Jangan Anda terlalu jauh interpretasi. Kita tanya Bang Zulfan. Setuju gak? Analisis Mr. Q tadi. Jadi kalau menyangkut Anies ini, pertama kan Enggak, ini Surya Paloh. iyalah kan berkaitan dengan Surya Paloh mengapa menetapkan Anies kan gitu. Iya. Karena kan memang satu keputusan Rakernas Nasdem Di itu kan mana? Anies itu nomor satu. Di mana waktu itu? Mana yang hebatnya? Hebatnya apa, Bang? Ntar dulu lah. Kasih dulu hebatnya dikit biar kita puas. Bicara 1, 2, 3 dulu. Iya. Nomor satu Anies yang didukung oleh kader Nasdem. Nomor 2 Ganjar. Nomor 3 Andika. Dan hebatnya dari 20 calon yang diusulkan itu tidak ada nama Prabowo satupun. Iya. Kenapa tuh? hebat? Kenapa hebat? Ya inilah kalian karena teori jengkol lagi. Kasih dulu dikit tipis-tipis. Apa tadi yang kalian? Kenapa hebatnya tidak ada Prabowo? Kasih tipis dulu. Ya karena kan dianggap usia. Kan. Oh, iya. Bang dulu gak ngomong gini. Udah berubah lagi. Abang ada inkonsistensi. Iya. Kan sama aja kan substansinya yang penting. Yang laten dan yang manifestnya dikasih dulu. Nah, jadi dari faktor itu sebenarnya si Bang Surya itu sudah menghadap Jokowi. Ini berapa kali udah saya ngomong. Udah 17 kali. Ya. Ganjar presiden, Anies wakil. Pak Prabowo, Pak Jokowi kan nggak setuju. Geleng ya. Jadi dia kalau Ganjar oke, capres, ya, tapi Anies sebagai cawapres nggak setuju. Nggak setuju. Nah, tetapi problemnya kenapa ini tetap dipaksakan? Itu saya kira berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Mr. Q tadi. Salah satu banyak yang sudah dia jelaskan itu berkaitan dengan persoalan mengapa mencalonkan Anies. Nah, cuman kalau dia ngomong sama saya, ini paten Bang Van. Figur Anies ini pertama ya dia deklarator Ormas Nasdem. Ya Ini kan? Bang Surya menjelaskan. Ya, kemudian dia ini ya sangat dekat dengan kita lah, gitu kan, intelektual dan macam-macam, gitu. Tapi kan Pak Jokowi nggak setuju Bang, kita bilang gitu kan, ya nggak apa-apa lah kita coba aja jalan kan gitu. Nah, ini baru nih cerita nih. Coba aja jalan ya. Coba Dari jalan, faktif itu. Nanti di jalan itu seperti apa kita nggak tahu kepentoknya kan. Gitu. Oh. Tapi dia kepentok tuh dari saya. Tapi Bang Surya bilang, Bang Surya tadi Jalan tuh aja. udah mentor, menti, udah jalan aja nanti. Itu menganggap itu kali ya, Iya, Bang. jalan Iya, aja. benar. Iya. Nuansanya gitu mentor, menti Nah, ternyata ini. kan setelah jalan kan agak tenang tuh. Cuman saya terus yang bicara kan sampai kepada klimaksnya itu antitesis. Iya. Karena kenapa saya dianggap saya ngomong antitesis itu disalahkan? Karena kita kan sampai 2024 masih sama dengan Jokowi. Iya. Jadi belum antitesis nih, gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya termasuk Bang Surya juga dan kawan-kawan itu nggak memahami bagaimana Pak Jokowi, bagaimana orang Jawa. Karena dia harus paham itu. Masa kamu udah timpe pakai bogem terus selesainya kamu mau cubit-cubit aja kan nggak bisa. Harusnya selesai. Ya dengan mencalonkan Anies Pak Jokowi nggak setuju, itu kan artinya kan Bogem. 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 Gua kasih lo, kan gitu. Tapi katanya ada proposal perdamaian dengan Caimin dan buktinya sampai sekarang menterinya PKB masih aman. Lah, Bu Siti Nurbaya juga masih aman meskipun Menteri Pertanian entah di mana keberadaannya. kita nggak tahu itu kan aman nggak aman itu kan nanti yang menentukan itu kan aspek hukum dan intelijen ya kan. Pak Jokowi kan udah bilang itu hukum dan intelijen silakan. Saya sudah pegang informasi intelijen, kemudian saya sudah paham apa isinya partai politik. Oke.
Kalau ada kasus, selesaikanlah secara hukum. Kita lihat. Jadi gini, jangan kita menganggap bahwa 2 minggu lagi pendaftaran capres terus bisa tenang-tenang. Belum tentu. Justru gawatnya itu 2 minggu ini.